Hamil di luar nikah. Kali ini gue mau gibah guys, tapi gibahnya beda. Kali ini gue mau gibahin diri gue sendiri. Setelah video ini tayang, terserah kalian mau berspekulasi apa tentang gue, mau menilai apa tentang gue, mau tulis apa di kolom komentar, terserah kalian. Tapi gue hanya ingin mengutarakan sesuatu dan gue hanya ingin jujur. Karena FYP gue lagi ramai banget berita Loli Hamidun ya guys, gue jadi ke flashback sama masa lampau gue. Jadi gue mau cerita tentang diri gue sendiri dan terserah kalian mau komentar apa. Jadi di akun lama gue yang ke Bennett itu guys, gue pernah beberapa kali cerita tentang diri gue sendiri yang gue gak mau hal itu terjadi ke Loli. Dan berkali-kali juga gue bilang kalau gue ini sudah menjadi seorang ibu. Dan bener guys, gue emang udah jadi seorang ibu. Jadi gue dulu pacaran di usia gue yang masih muda banget ya guys ya. Singkat ceritanya cowok gue ini baik banget, dia super duper sempurna, dia prince charming banget. Gue selalu ada di garda terdepan buat dia, mau apapun situasi, kondisinya gitu. Bahkan gue bisa sampai gak dengerin kata-kata orang tua gue, terutama kata nyokap gue. Sampai tuh tiba-tiba nih ujung-ujungnya cowok gue ngeflip. Jadi yang tadinya nih cowok yang gue kenal bener-bener sempurna banget, prince charming banget, luar biasa baiknya gitu, tiba-tiba dia ngeflip jadi seseorang yang paling jahat yang pernah gue kenal. Padahal nyokap gue itu udah memperingatkan gue untuk tidak bersama cowok ini. Cuma yang namanya waktu itu gue masih goblok masih bego, kemakan cinta, masih belum ngerti ya. Waktu itu gue pacarannya udah 2 tahun ya guys, sampai akhirnya gue hamil di luar nikah. Disclaimer ya guys, gue sama sekali tidak membenarkan perlakuan, perilaku, dan kejadian atas gue. Dan gue sama sekali tidak bangga atas hal yang terjadi di hidup gue itu. Dan di saat itu gue langsung ngaku ke bokap gue. Dan gue itu sampai bener-bener bilang ke bokap gue ya, kalau gue tuh rela dikeluarin dari kartu keluarga, gue rela gak dianggap anak, gue rela diusir dari rumah. Pokoknya gue rela dah. Karena ya gue sadar banget guys, itu gue bener-bener mengecewakan hati orang tua banget. Itu udah bukan kecewa lagi, mungkin gue emang bener-bener parah lah ibaratnya. Tapi guys, orang tua gue, bokap gue, nyokap gue tidak melakukan hal itu guys, sama sekali tidak. Dan kalian tahu apa? Hal itu justru malah membebani gue sampai detik ini. Gue terus-terusan ngerasa bersalah, terus-terusan ngerasa kayak ya pokoknya gak enak banget deh di hati gue. Padahal kejadian itu udah 9 tahun yang lalu guys. Anak gue sekarang udah umur 9 tahun. Singkat ceritanya, si cowok gue ini emang mau tanggung jawab gitu guys, tapi gue nya yang gak mau. Kenapa gue gak mau? Ya karena gue mikir kalau gue terusin sama dia, apalagi sampai ke jenjang pernikahan, gue tuh udah berpikiran kalau masa depan gue nih gak bakal bener gitu sama dia, gak bakal ada masa depannya lah ibarat kata gitu. Singkat ceritanya lagi, ini cowok gue juga ini tuh psikopat gitu loh. Yang tadi gue bilang ngeflip gitu, dari dia baik banget gitu, tiba-tiba langsung ngeflipnya tuh langsung bakbuk gitu. Pala gue diseret ke aspal, perut gue diinjek, pala gue ditinju. Pokoknya bener-bener psycho parah guys. Gue pernah ditodong benda-benda tajam, bahkan itu benda tajam sampai mendarat di badan saya. Kasarnya verbal dan non verbal. Dan akhirnya gue memutuskan untuk meninggalkan cowok gue ini dengan berbagai macam cara. Dan gue akuin cara itu susah banget. Gue udah melakukan segala hal. Gue sampai kabur ke beda pulau, gue sampai ngerantau gitu. Tapi tetap aja gitu, susah nih. Orang ini tetap ngejar-ngejar juga gitu. Tapi gue gak terkecoh sama sekali. Gue tetap sama pendirian gue kalau gue gak akan kembali lagi bersama laki-laki ini. Dan gue tetap berpegang teguh sama pendirian gue kalau gue akan membesarkan anak ini sendiri gitu. Satu hal yang mau gue kasih tau ke kalian ya, cinta sama obsesi itu cuma beda tipis. Dan susah banget dibedainnya. Pokoknya paling hati-hati banget deh kalau sama orang yang udah terobsesi sama kalian. Balik lagi ke cerita gue ya. Jadi singkat ceritanya, dari perjalanan kehamilan gue sampai detik ini udah 9 tahun berlalu ya, gue sama sekali tidak pernah berpikiran untuk membatalkan janin yang ada di perut gue gitu. Gue tidak pernah meng-cancel apa yang sudah terjadi di badan saya. Gue inget banget ya, zaman itu gue bener-bener melakukan berbagai macam cara untuk gue cari uang gitu kan. Karena gue lahiran juga lahiran sendiri, gue lahiran di bidan gitu ya. Jadi waktu itu gue cari uangnya tuh dengan jualan-jualan online shop kecil-kecilan, jadi reseller, terus jualan aplikasi berbayar. Dulu kan ada tuh yang aplikasi Android sama aplikasi iOS tuh berbayar gitu. Karena itu gue jualan gituan. Buat apa? Ya buat biaya gue bersalin sama buat nih nanti bayi, beli stroller, beli popok, begitu dah. Jadi pokoknya intinya gue besarin kandungan gue, dan gue lahiran 2015 itu lahiran secara normal. Dan gue lahiran itu cuma ditemenin sama bokap dan nyokap gue. Nyokap gue masuk ke ruang bersalin, bapak gue nunggu di ruang tunggu. Tapi itu gue lahiran di bidan. Gara-gara apa? Gara-gara gue kagak punya duit, tapi gue juga kagak mau tuh biaya-biaya begitu dibayarin sama bapak gue. Oke, ini udah 4,5 menit berjalan ya, dikit lagi udah mau 5 menit. Segitu dulu aja cerita gue. Semoga ada hal positif yang bisa kalian ambil, tapi kalau nggak ada yang bisa kalian ambil juga nggak apa-apa.